Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas ragam dan laras bahasa. Ada yang tahu apa itu ragam dan laras bahasa? Nah, ragam bahasa. Ragam bahasa ini ada pengertian ragam bahasa menurut para ahli. Di sini ada menurut Batsman, menurut Dendi Sugono, menurut Fisman. Nah, ini kalian bisa pelajari. Selanjutnya, ini ada fungsi ragam bahasa. Fungsi ragam bahasa ini ada 5. Yang pertama, dia mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Kedua, simbol kebanggaan nasional. Ketiga, simbol identitas nasional. Yang keempat, menyatukan berbagai kelompok etnis. Dan yang terakhir, pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Ada fungsi sebagai bahasa negara, ini ada 4. Bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam pendidikan, terus sebagai komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan. Yang terakhir, budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis ragam bahasa. Di sini ada ragam bahasa sastra, ada ragam bahasa ilmiah. Oke. Ini berdasarkan pokok pembicaraan. Ragam bahasa dibedakan antara lain ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, dan ragam bahasa sastra. Berdasarkan media pembicaraan, ragam bahasa dibedakan atas ragam lisan yang antara lain meliputi ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, ragam bahasa panggung. Ini ada ragam tulis, antara lain meliputi ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Ada ragam bahasa menurut hubungan antar pembicara, dibedakan menurut akrab tidaknya pembicara. Contoh ragam bahasa resmi, ragam bahasa akrab, ragam bahasa agak resmi, ragam bahasa santai, dan sebagainya. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Ini ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tak resmi. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Di sini ada ragam bahasa ilmiah sampai ragam bahasa sastra. Contohnya, kalau di ragam bahasa hukum, ragam hukum, dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Ini contoh ragam psikologi, penderita autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif. Nah, dari sini ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya keragaman bahasa. Di antaranya faktor budaya atau letak geografi, yang kedua faktor ilmu pengetahuan, dan yang terakhir faktor sejarah. Nah, ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya. Ini ada ragam lisan, ada ragam tulis. Ragam lisan ini bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Ciri-cirinya memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, terikat ruang waktu, dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Keunggulan dan kelemahan ragam lisan. Ini keunggulannya berlangsung cepat, berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Kelemahannya tidak selalu mempunyai bukti autentik, dasar hukumnya lemah, sulit disajikan secara matang atau bersih, yang terakhir mudah dimanipulasi. Selanjutnya ragam tulis. Apa itu ragam tulis? Ragam tulis adalah bahasa yang ditulis atau yang tercetak, tidak terikat ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual, atau bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-cirinya tidak memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap, tidak terikat ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Keunggulan dan kelemahan ragam tulis.
Keunggulannya mempunyai bukti, dasar hukumnya kuat, disajikan secara matang atau bersih, tidak mudah dimanipulasi. Kelemahannya berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Nah, contoh perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis ini berdasarkan tata bahasa dan kosakata. Ini kalian bisa lihat ada contohnya di sini. Di sini yang membedakan yaitu ragam bahasa tulis ada imbuhan me. Oke, lanjut, ini sama. Selanjutnya ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Ada ragam bahasa baku tulis, ada ragam bahasa baku lisan. Ini kalau ragam bahasa baku ada istilah lain yakni ragam standar, non standar, sama ragam semi standar. Pembeda ragam bahasa ada 4. Yang pertama, topik yang sedang dibahas, hubungan antar pembicara, medium yang digunakan, yang terakhir lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi. Nah, ini ciri pembeda ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Kalian bisa lihat di sini ada penggunaan kata sapaan dan kata ganti, penggunaan kata-kata tertentu, penggunaan imbuhan, penggunaan kata sambung, dan kelengkapan fungsi. Nah, penggunaan kata sapaan dan kata ganti, ini ada ragam standar sama non standar. Contoh, saya atau aku, non standarnya gue. Ragam standarnya bapak, contoh non standarnya bokap. Nah, ini kalian bisa baca di sini. Lanjut tentang penggunaan kata sambung. Ini penggunaan kata sambung, ada kata sambung ini sama dengan konjungsi dan kata depan preposisi. Ini ada contohnya. Pertama, ibu mengatakan kita akan pergi besok. Yang kedua, ibu mengatakan bahwa kita akan pergi besok. Pada contoh 1 merupakan ragam semi standar dan contoh yang kedua merupakan ragam standar. Oke. Selanjutnya kelengkapan subjek, predikat, objek, keterangan dalam kalimat. Artinya apa di sini? Di sini itu ada bagian dalam kalimat yang dihilangkan karena situasi sudah dianggap cukup mendukung pengertian. Dalam kalimat-kalimat yang non-standar itu, predikat kalimat dihilangkan. Seringkali pelepasan fungsi terjadi jika kita menjawab pertanyaan orang lain. Nah, contoh, hai Ida mau kemana? Ini dijawab pulang. Seringkali juga kita menjawab tahu untuk menyatakan tidak tahu. Nah, sebenarnya pembedaan yang lain ini juga muncul tetapi tidak disebutkan di atas, adalah intonasi. Masalahnya pembeda intonasi ini hanya ditemukan pada ragam lisan dan tidak terwujud dalam ragam tulis. Oke. Nah, setelah ragam bahasa, sekarang laras bahasa. Nah, apa itu laras bahasa? Nah, laras bahasa di sini yakni merupakan suatu kesesuaian antara bahasa dengan pemakaiannya, yaitu penggunaan tata bahasa dari penggunaan harus menyesuaikan keadaan di mana dan untuk apa dia merangkai kalimat. Dengan kata lain, suatu bahasa harus sesuai dengan pemakaiannya. Nah, di sini ada definisi dari para ahli menurut Ure dan Ellis dan menurut Sahba. Nih kalian bisa baca sendiri. Ada jenis-jenis laras bahasa, ada laras bahasa biasa dan laras bahasa khusus. Kalau laras bahasa biasa ini laras bahasa yang digunakan untuk masyarakat umum. Contoh bidang hiburan, pengetahuan, penerangan, dan maklumat. Kalimatnya sangat sederhana, ringkas, padat, dan mudah dipahami. Sedangkan laras bahasa khusus adalah suatu laras bahasa yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah, proposal, dan karya-karya umum lainnya. Nah, ini ada laras ilmiah. Laras ilmiah merupakan sebuah tulisan yang bersifat ilmiah, hasil rangkaian gagasan yang merupakan hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat. Ini ada ciri-ciri dari karya ilmiah. Ini harus tepat dan tunggal makna, harus secara tepat mendefinisikan setiap istilah sifat, dan harus singkat berlandaskan ekonomi bahasa. Oke.
Selanjutnya, laras ilmiah populer. Apa itu laras ilmiah populer? Nah, ini merupakan sebuah tulisan yang bersifat ilmiah, tetapi diungkapkan dengan cara penuturan yang mudah dimengerti. Selanjutnya, macam-macam laras bahasa khusus. Ini ada 8. Yang pertama, laras bahasa akademik, laras bahasa media, laras bahasa sastra, laras bahasa agama. Nah, di sini laras bahasa agama berisi istilah agama dari bahasa Arab. Struktur bahasanya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab, disisipkan dengan kutipan dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ini laras bahasa hukum, laras bahasa biografi, laras bahasa iklan. Nah, laras bahasa iklan bahasa yang digunakan untuk membuat iklan yang dapat menarik perhatian pembaca untuk membeli atau memaknai barang atau jasa yang ditawarkan, yang memiliki ciri-ciri menarik, informatif, bahasa yang positif, mudah dipahami, dan kalimat aktif. Yang terakhir, laras bahasa jurnalistik. Nah, ini laras bahasa jurnalistik digunakan sebagai bahasa dalam penyampaian informasi. Ciri utamanya dari bahasa jurnalistik ini secara umum diantaranya menggunakan bahasa yang sederhana, singkat, padat, lugas, jelas, jernih, menarik, demokratis, populer, mengutamakan kalimat aktif, menghindari kata atau istilah teknis, dan menghindari istilah asing. Serta bahasa jurnalistik ini untuk pada kaidah dan etika bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, itu tadi tentang materi laras ragam dan laras bahasa. Semoga semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, menambah wawasan untuk kalian semuanya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Bu Ani sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.